Mari, Nak. Ada apa, Bu? Kenapa kau menangis? Tidak apa-apa, Bu. Hidup ini memang sulit, Nak. Dan semua itu ibu yang bersalah. Bar, dada ibu kalau batuk semakin sakit. Bu, sabar mengharap ibu lekas sembuh. Dan ibu jangan banyak berpikir. Kemarin Pak Mantri bilang kalau obatnya sudah habis, kan mau datang lagi ya, Bu? Mungkin besok Pak Mantri datang, Nak. Ya, Bu. Bu, sabar mau ke Pancuran dulu ya. Hati-hati ya, Nak. Innama amruhu iza arada say'an an yaqulallahu kun fayakun. Fasubhanallazi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Sadaqallahul azim. Bar, kemari. Ya, Bu.
larut malam. Kenapa ibu belum tidur? Bar, ada sesuatu yang perlu ibu bicarakan. Kenapa ibu kelihatan sedih sekali? Sudah waktunya kau harus tahu, nak. Jangan sampai terlambat. Mungkin ayahmu masih ada, tapi entah di mana. Kenapa ibu baru cerita sekarang? Kalau ayah Sabar masih ada. Sudah lama ibu ingin menceritakan ini kepadamu. Tapi Bu, ayah kejam ya. Hidup kita sudah susah begini. Ayah tak mau melihatnya. Ayahmu tidak kejam, nak. Tidak, Sabar. Rezeki, maut, jodoh, semua berada di tangan Tuhan. Rupanya, yang terakhir inilah yang membuat ibu berpisah dengan ayahmu. Jadi Bu, sampai sekarang ayah belum pernah datang ke rumah kita. Dulu, nak, semasa kau kecil. Tapi ibumu pernah mengusirnya untuk tidak melihatmu lagi. Sejak saat itulah ayahmu tidak datang ke rumah sampai kau besar. Sayang, kau tak mengenal ayahmu. Cukup Bu, semuanya Sabar telah mengetahuinya. Selamat pagi, Pak Mantri. Selamat pagi. Bagaimana penyakit ibumu, Bar? Sampai sekarang belum ada perubahan, Pak Mantri. Kau harus jaga dia baik-baik, Bar. Karena kau satu-satunya anak yang bisa diharapkan oleh ibumu. Saya tetap berada di sampingnya selama ibu sakit. Iya, Bar. Silakan masuk, Pak Mantri. Terima kasih, Bar. Bagaimana, Bu? Dada saya terasa semakin sakit, Pak Mantri. Bagaimana kalau ibu saya bawa ke rumah sakit saja, supaya cepat sembuh? Jangan, Pak Mantri. Tapi penyakit ibu semakin parah. Ibu harus pergi ke rumah sakit. Biarlah, Pak Mantri. Jangan sampai Sabar mengetahuinya. Ibu harus banyak istirahat. Jangan memikirkan sesuatu. Kalau ada apa-apa, panggil saya. Dan ini saya tinggali obat. Sabar, kemari, nak. Bar, jaga ibumu baik-baik. Baik, Pak Mantri. Saya permisi dulu, Bu. Ayo, Bar. Pak Mantri! Pak Mantri! Pak! Ada apa, Bar? Bagaimana dengan penyakit ibu saya, Pak? Penyakit ibumu sampai sekarang belum ada perubahan. Tapi mudah-mudahan lekas sembuh, Bar. Tolonglah ibu saya, Pak Mantri. Bapak akan berusaha membawa ibumu ke rumah sakit, Bar. Terima kasih, Pak Mantri. Kau cepat pulang. Ya, Pak.
Kematianku sudah dekat. Tenangkanlah jiwaku. Jika masih jauh, hilangkanlah itu. Jika sebagai percobaan, tabahkanlah hatiku. Bu, jangan tinggalkan Sabar, Bu. Sabar. Bu, Tenangkanlah. Bu. Ibu! Sabar akan tinggal dengan siapa, Bu? Tenangkanlah hatimu, Sabar. Sabar. Bapak mendapat pesan dari ibumu agar kau diantarkan ke rumah pamanmu. Kenapa Paman Sabar tidak datang ke sini, Pak? Pak, satu-satunya orang yang Sabar cintai telah pergi meninggalkan Sabar untuk selama-lamanya. Kuatkanlah imanmu, Bar. Semua itu karena Ilahi. Mari, Bar. Bagaimana dengan soal rumah ibu, Pak Sanusi? Biarlah, Bar. Soal rumahmu, biar Bapak yang urus. Baik, Pak Sanusi. Mari, Bar.
Mudah-mudahan saja Sabar, pamanmu ada di rumah. Iya, Pak. Oh, Pak Cakra. Pak Sanusi, apa kabar? Baik saja. Masuk, Bar. Mari, silakan. Bar, apa kabar ibumu? Paman. Ini, Pak Cakra. Ibunya Sabar sudah meninggal 1 minggu yang lalu. Kenapa sekarang saya baru diberitahu? Sakit apa ibumu, Bar? Ibu sakit sudah lama, Paman. Paman mengerti, Sabar. Terima kasih, Pak Sanusi, atas pertolongan Bapak membawa Sabar kemari. Biasa Pak Cakra. Kemana lagi akan saya antarkan Sabar kalau tidak kemari? Nah, kalau begitu saya permisi dulu pulang ke kampung. Karena ada tugas yang akan saya selesaikan. Kenapa buru-buru, Pak Sanusi? Kebetulan bibinya Sabar sedang keluar. Gampang. Lain kali. Permisi. Baiklah. Bar, Bapak pergi dulu ya. Ya, Pak. Ayah, Baru pulang, Mir. Ayah. Itu siapa, Ayah? Sabar, saudaramu baru datang dari desa. Kenalkan, Amir. Sabar. Biar tinggal sama kita, Ayah. Biar Amir ada kawannya. Tentu, walaupun bagaimana juga, dia itu saudaramu, Mir. Sekarang, antarkan ke dalam. Baik, Ayah. Siapa itu, Pak? Sabar, keponakan kita baru datang dari desa. Dia mau tinggal di sini, Pak. Iya. Heran, anak satu saja belum bisa terurus. Sekarang masuk lagi tanggungan kita, si Sabar. Habis siapa lagi, Bu? Kalau bukan kita yang menolongnya. Aku kan pamannya. Sedangkan Bapak sendiri cuma pegawai negeri. Gaji kecil untuk hidup kita bertiga tidak cukup. Ditambah lagi si Sabar. Belum tentu, Bu. Barangkali dengan adanya Sabar di rumah, ya rezeki kita akan bertambah. Mustahil. Yang terang, tanggungan kita bertambah berat. Karena adanya keponakanmu itu. Terserahlah kalau Bapak mempertahankan dalam persoalan ini. Tunggu dulu, Bu. Paman, apakah Sabar mengganggu Paman dan Bibi di sini? Tidak, Sabar. Kau di sini mengikuti pamanmu, bukan bibimu. Sekarang, Bapak harus memeras otak karena ada si Sabar di rumah kita untuk menambah penghasilan. Mudah-mudahan dengan adanya si Sabar akan ada perubahan di rumah kita. Perubahan dari mana, Pak? Aku akan berikhtiar, Bu. Lihatlah, Pak, keponakanmu. Baru bawa cangkir sudah tumpah. Apalagi yang lainnya. Maafkan Sabar, Bi. Tidak apa-apa, Sabar. Sudahlah.
Karena keponakanmu, Pak. Semua yang salah kau bela. Tidak, Bu. Mungkin si Sabar masih bingung sekali. Apa yang mesti dibingungkan? Dasar anak bodoh. Kenapa Sabar? Bu, jangan marahi Sabar. Kan kasihan. Jangan campuri urusan ibu. Mir, ajak Sabar ke belakang. Baik, Ayah. Mari, Bar. Si Sabar jangan terlalu dimarahi, Bu. Ini baru permulaan, Pak. Besok ada lagi. Dan lusa, lain lagi persoalan si Sabar. Dia ada di dalam. Mir, siapa tuh? Saudaraku, baru datang dari desa. Jangan diganggu. Ayo pergi sekolah. Bar, Paman pergi kerja dulu ya. Kalau ada apa-apa, bicara saja sama Bibi, ya? Ya, Paman. Aku pergi, Bu. Iya, Pak. Sabar, kerjaan sudah selesai. Sedikit lagi, Bi. Kalau sudah bersih semua, pompa air ke bak. Biar penuh. Ya, Bi. Pompa itu. Maafkan, Bi. Sabar tidak sengaja. Betulkan sendiri, kalau tidak aku beritahukan pamanmu. Mir, Amir, Amir. Kenapa? Kenapa terburu-buru, Mir? Memangnya kenapa sih? Dia kan punya kawan akrab di rumahnya. Yang pincang, Mir. Sabar, semua kerja kau buat salah. Maafkan Sabar, Bi. Sabar tidak sengaja. Apa-apa tidak sengaja. Bapak tahu semua kejadian siang tadi. Persoalan apa lagi? Biasa, kalau tidak dengan si Sabar. Masa si Sabar saja ibu tidak bisa mengatasinya? Bagaimana mengatasinya? Pompa yang di belakang rumah dibikin rusak. Gak bisa dipakai. Malahan kaca di kamar mandi hampir pecah. Memangnya kenapa, Bu? Dibikin patah oleh si Sabar. Gampang. Besok pagi aku perbaiki pompa itu. Semuanya Bapak menggampangkan saja. Aturlah si Sabar itu. Kau belum tidur, Bar? Belum, Paman. Kenapa kau bersedih, Bar? Tidak, Paman. Sabar tidak bersedih. Jangan kau pikirkan semua kejadian itu, Bar. Biar sabar. Itu semua bukan kesalahanmu.
Tidurlah, nak. Bu. Mari, Bu. Ada apa, Pak? Heran, masa uang di kantong bisa hilang? Tidak mungkin, Pak. Kau tahu, Bu, uang itu untuk beli bensin. Tidak mungkin hilang kalau tidak ada yang ambil. Siapa lagi yang ambil kalau bukan si Sabar? Sudahlah, apa-apa sih Sabar. Aku jalan dulu ya. Kau tahu, pamanmu kehilangan uang. Kau yang curi ya? Enak dong punya saudara pincang. Biar pincang, saudaraku. Mau apa lu? Jangan marah, Mir. Aku kan bercanda. Kok terlalu sih menghina aku? Emang saudaramu pincang mau apa? Jangan berkelahi dong. Kan kita lagi ngadu semut. Biasa aja berkelahi. Kita nonton. Ini dia si pincang. Sebenarnya si Amir. Jadi saja lagi tuh si pincang. Jangan ganggu saya. Nanti saya dimarahi oleh Bibi. Ganggu? Si Amir saja pukul saya. Tapi saya kan tidak bersalah sama kalian. Bersalah? Rasa ini. Kapok. Kapok lu. Sabar, kenapa kau harus berkelahi? Habis diejek, Bu. Kenapa kau mesti marah? Biarin si Sabar diejek. Tapi Sabar saudara kita, Bu. Saudara ayahmu, Mir. Bar, mari. Ya, Bi. Kenapa belanjaan itu semua tertumpah, Bar? Habis Sabar diganggu sama anak-anak, Bi. Dasar anak bodoh, disuruh semua tidak beres. Apa kau tidak punya otak, Sabar? Si Amir berkelahi karena kau, Bar.
Tapi saya tidak bersalah, Bi. Apa kau bilang? Tidak salah? Enak saja. Sejak kau tinggal di rumah ini, aku tidak senang. Kak Sabar. Sudahlah, Bu. Masa kita sendiri tidak bisa menghadapi persoalan itu? Iya, semuanya itu saya kan yang pusing. Sedangkan Bapak tiap hari pergi ke kantor. Masa si Sabar saja yang dipersoalkan? Apa tidak ada persoalan yang lain, Bu? Karena keponakanmu, Pak, justru kau bela. Kau tahu, Pak, masa disuruh ke pasar, belanjaannya habis? Memangnya kenapa, Bu? Jangan tanya aku, Pak. Tanya saja pada si Sabar. Keponakanmu yang bodoh. Tapi Ibu harus mengajarinya. Ah, sudah bosan, Pak. Semua ini Bapak kan yang bersalah. Kak Sabar. Aku lebih senang kalau Sabar tidak tinggal di rumah kita. Habis dia mau tinggal di mana? Terserah, mau tinggal di mana saja. Semuanya kan aku yang berkorban perasaan. Bar. Jangan dengar omongan ibu. Yuk, belakang yuk. Kalau si Sabar masih tinggal di rumah ini, aku tidak sanggup mengatasinya, Pak.
Makasih, Pak. Kembali, nak. Ini semua kesalahan ibu, sehingga si Sabar meninggalkan rumah. Dan sekarang, anak kita ikut pergi entah kemana. Habis, apa yang mesti kita lakukan sekarang, Pak? Aku sendiri bingung. Kalau ibu sendiri bingung, apalagi bapak, lebih pusing. Jadi, apa kita perbuat, Pak? Sudah larut malam. Aku tidak bisa berpikir lagi, Bu. Seharian aku keliling kota mencari mereka. Sudahlah, Pak. Bagaimana kalau besok saja Bapak cari si Amir dan si Sabar? Berhenti, Bang, berhenti. Hedris, tunggu. Ada apa, Bu? Kau lihat si Amir tidak? Si Amir tidak masuk sekolah, Bu. Tidak, Bu. Barangkali si Amir pergi sama si Sabar yang pincang itu. Habis dia lebih sayang si Pincang daripada sekolahnya, Bu. Baiklah. Bang, berhenti. Mir, Ada apa, Bu? Nama saya bukannya Amir. Cepot. Sabar! Sabar. Mir. Sabar, kenapa pergi dari rumah? Mari kita pulang. Biarlah, Mir. Sabar akan berusaha sendiri. Kita pulang saja, nanti cerita sama ayah. Tidak, Mir. Perpisahan kita bukan pecahnya persaudaraan. Lebih baik kita pulang saja, Bar. Mir, kepergian Sabar bukan karena Bibi. Tapi Sabar ingin berusaha sendiri. Jadi, kau tidak mau pulang, Bar? Iya, Mir. Kalau begitu, Sabar pergi dulu ya.
Mir. Ayah. Kenapa kau semalam tidak pulang, Nak? Amir mencari Sabar, Ayah. Ia diusir oleh ibu. Di mana dia sekarang? Tapi dia tidak mau pulang, Ayah. Mari kita cari Sabar sekarang. Sini. Nak, lain kali jalan harus hati-hati ya. Baik, Pak. Kemana Sabar harus pergi? Kuatkan iman Sabar, Bu, dari segala cobaan. Adi ngantuk ya? Memangnya dari mana asalnya? Kenapa sedih, Dek? Di mana rumahmu? Tidak punya rumah, Kak. Ibu sudah lama meninggal. Dan ayah entah kemana perginya. Kalau begitu, tinggal saja di rumah kakak daripada tidur di pinggir jalan. Tak usah. Nanti Sabar merepotkan kakak. Ayolah, Dek. Di rumah kakak tidak ada siapa-siapa. Ayo, Dek. Mari. Kak. Hah? Kenapa, Dek? Kenapa kakimu, Dek? Sebulan yang lalu, ibu saya meninggal, Kak. Dan ayah saya sendiri pergi meninggalkan ibu. Sudahlah, Bar. Kematian ibumu jangan kau sedihkan. Nasibmu dengan nasib kakak sama. Tapi, Kak, kepada siapa lagi Sabar akan mengadu? Semua itu jangan kau pikirkan, Bar. Hidup ini tidak kekal, Sabar. Apabila Tuhan meminta untuk kembali kepadanya, kita tak ada daya upaya. Sabar, kau tinggal saja di rumah kita. Kak Mimin senang sekali. Alhamdulillah. Kiranya masih ada orang yang kasihan sama Sabar. Kita manusia patut menolong sesamanya. Apalagi semacam kau, Bar. Kehadiranmu di rumah kita, kakak terima dengan tangan terbuka. Bar, mulai besok kau ikut kakak dagang rokok. Rokok apa, Om? Maskotnya diketeng nggak? Maskotnya nggak diketeng, Om. Mesti bungkusan. Oh, Terima kasih, Om. ya kembali. Mari, Bar. Rokok, kemari. Ya, Om. Berapa sih Samsunya? Rokok apa, Om? Berapa harga Samsunya? 130, Om. Uang 10.000. Ada kembalinya nggak? Ada kembalinya nggak? Belum ada kembalinya, Om.
Kalau begitu, saya tukar dulu di bank. Baik, Om. Kenapa lari Kak Jaja? Biar saja, Bar. Kalau dia nggak jujur, perutnya kembung. Ayo, Bar. Rokok. Rokok apa, Mas? Jarumnya sebatang. Ayo, Bar. Kalau tidak karena kunci, masa terbuka pintu lemari. Kalau tidak karena janji, tak mungkin aku sampai kemari. Ikan cucut di Tanjung Cina, cari makan daun keladi. Cinta mulut tidak berguna, cinta hati itu yang jadi. Layang-layang selayang pandang, boleh dilihat dipegang jangan. Mari kawan kita menyanyi, lagu ini penghibur hati. Oh, akulah penjual rokok. Silakan tuan nyonya beli. Rokok baru semuanya tersedia. Oh, tuan nyonya jangan ragu, beli rokok kepadaku. Rokok baru semuanya rupa-rupa. Rokok, 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 maskot, sigaret, kretek, permen, miaminya miami. Jual rokok untuk cari penghidupan, keliling kota di tengah-tengah keramaian. Begini nasib jadi pedagang kecilan, untung sedikit hanya cukup untuk makan. Oh, ini hari sudah petang, rokok sudah banyak laku. Sekarang harus ku pulang ke rumahku.